Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gas di mana tekanan dikalikan volume dari gas ini akan sama dengan suatu konstanta ya di sini. Jadi jika kita memiliki suatu volume yang kecil, maka tekanan dari gas ini akan tinggi, dan sebaliknya jika kita memiliki volume yang besar, jika kita memiliki sebuah volume kontainer yang besar, maka tekanan gas di dalam kontainer tersebut juga akan rendah ya. Jadi misalkan kita punya sebuah bejana atau kontainer di mana di awalnya, oke, kita contohkan di sini. Misalkan di awalnya kita punya sebuah kontainer dengan volume awal sebesar 50 meter kubik ya di sini ya. Dan pada volume ini dia memiliki tekanan sebesar 500 pascal. Dan atau ini sama dengan 500 newton per meter kubik ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi jika kita membuat kontainer ini atau bejana ini lebih kecil volumenya. Kita kecilkan volume dari kontainer kita menjadi, di sini jadi 20 meter kubik ya. Dan sekarang kita harus menghitung tekanan barunya. Berapakah tekanan barunya ketika kita memperkecil volume dari bejana yang kita punya di sini menjadi 20 meter kubik. Dan berapakah tekanan yang barunya di sini? Jelas ya, kalau misalnya di sini karena volume dikalikan tekanan ini sama dengan suatu konstanta, maka dengan volume yang semakin kecil, tekanan barunya akan naik ya di sini ya. Karena kita punya di sini tekanan dikalikan volume ini sama dengan sebuah konstanta, dan ini akan sama dengan dan ini akan sama dengan tekanan kedua dan volume keduanya. Jadi jika kita punya di sini ya, jadi jika kita memperkecil volumenya, maka nilai tekanan akan naik supaya tetap mencapai konstanta ya perkalian ini ya. Sehingga di sini kita punya tekanan 1 dikalikan volume 1 ini sama dengan volume 2 dikalikan tekanan 2. Dan ini berlaku pada misalkan dalam kontainer itu kita memiliki gas yang kondisinya ideal di sini. Jadi kita punya tekanan pertama kita sama dengan 500 pascal. Ini dikalikan volumenya yaitu 50 meter kubik. Dan di sini jika kita kalikan 500 dikalikan 50, ini akan menjadi sebuah konstanta K yang kita punya di sini ya. Kita belum tahu K ini apa saja, tapi yang pasti kita punya di sini kalau tekanan ini jika dikalikan dengan volume ini akan sama dengan suatu konstanta, yang artinya ini akan sama dengan jika kita memperkecil volumenya, untuk menjaga nilai konstanta ini tidak berubah, tekanannya juga akan naik ya. Sehingga di sini ini sama dengan tekanan barunya yaitu 20 meter kubik dikalikan volume barunya ya, yaitu 20 meter kubik dikalikan tekanan barunya. Dan sekarang kita bisa bagi kedua sisi dengan 10 tentunya ya. Jadi kita bisa hilangkan di sini, ini kita tinggal punya di sini. Dan bagi kedua sisi dengan 2, maka kita punya di sini ada 250 dikalikan dengan 5. Ini sama dengan tekanan keduanya ya, yaitu kurang lebih 1250 pascal. Ya, kelihatan ya kalau di sini jika kita memperkecil volumenya, jelas tekanannya akan naik di sini ya. Jadi awalnya kita punya volume sebesar 50 meter kubik dan tekanan pada volume itu adalah 500 pascal. Lalu kita perkecil volumenya menjadi 20 meter kubik dan akhirnya tekanannya naik menjadi 1250 pascal. Jadi ini adalah yang dibicarakan atau yang dibahas pada video sebelumnya. Dan sekarang kita akan lihat jika kita masukkan satu variabel lain terhadap persamaan untuk gas tadi ya. Dan sekarang kita akan coba memasukkan variabel suhu atau temperatur di sini. Jadi secara intuisi temperatur ini dia yang memberi tanda dari suhu ya, atau
Jadi jika sesuatu ini dingin, dia memiliki temperatur yang rendah atau suhu yang rendah, dan jika sesuatu terasa panas, maka dia memiliki suhu yang tinggi. Dan sekarang kita lihat kalau temperatur ini dia berhubungan lurus dengan energi ya, atau berbanding lurus dengan energi. Jadi jika temperatur naik, berarti energinya juga naik di sini. Yang artinya matahari akan lebih panas atau lebih banyak energi daripada balok es ya. Tapi sekarang kita bandingkan jika kita memiliki suatu secangkir teh yang suhunya 100 derajat, kita bandingkan dengan satu drum atau satu barel teh yang juga suhunya 100 derajat. Jadi kedua teh ini memiliki suhu yang sama, yaitu 100 derajat, tapi yang satu dia cuma seukurannya satu cangkir, yang satu lagi ukurannya adalah satu drum di sini. Jadi jelas ya, kelihatan di sini kalau energi yang dimiliki oleh yang 100 derajat Celcius teh dalam drum ini akan lebih besar daripada yang di dalam cangkir. Maka dari itu, kita lihat di sini kalau temperatur bukan hanya berhubungan dengan energinya, tapi juga harus dihitung per molekulnya ya. Maka dari itu, temperatur ini akan sama dengan suatu konstanta yang dikalikan dengan energi kinetik per molekulnya di sini. Jadi, biar supaya kita lihat kalau misalnya energi kinetik dibagikan dengan molekulnya, semakin besar molekulnya berarti akan semakin besar temperaturnya ya di sini. Sekarang kita lihat di sini, kita ubah aljabarnya ya, jadi energi kinetik kita ini akan sama dengan 1 per K dikalikan molekul dikalikan suhunya. Jadi 1 per K ini dia akan tetap sebagai sebuah konstanta, jadi kita tuliskan aja ini sebagai sebuah konstanta. Maka kita punya energi kinetik sistem kita ini sama dengan sebuah konstanta dikalikan molekulnya dikalikan suhunya atau temperaturnya. Jadi kita simbolkan temperatur ini sebagai T di sini. Dan kita kaitkan lagi dengan persamaan yang kita punya sebelumnya. Kita punya tekanan dikalikan volume ini sama dengan sebuah konstanta dikalikan dengan energi kinetik dari sistem tersebut ya. Dan kita sudah punya kalau energi kinetik pada sistem ini merupakan suatu konstanta dikalikan dengan N dikalikan dengan T atau molekul dikalikan suhunya ya. Jadi di sini kita sebut ini konstanta ini sebagai K1 dan di sini kita sebut K2 supaya tidak tertukar. Ini akan dikalikan dengan N dikalikan dengan T tentunya. Jadi K2 ini merupakan perkalian dari konstanta yang sebelumnya dikalikan dengan konstanta dari energi kinetik pada sistem. Dan kita lihat ya, di sini kita akan punya tekanan dikalikan volume. Ini akan sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan jumlah molekulnya dan dikalikan dengan suhunya. Jadi konstanta 3 ini kita nggak usah hiraukan sekarang. Kita anggap konstanta 3 ini merupakan suatu perkalian. Dan sekarang di sini kita punya konstanta 3 dikalikan molekulnya. Jadi kita kalikan konstanta kita yang di sini dengan molekulnya, karena suatu molekul itu akan berbentuk konstan ya di sini ya. Jadi kita bisa kalikan K3 ini dengan N, konstanta kita dengan N, maka kita akan mendapatkan tekanan dikalikan volume dibagikan suhu ini sama dengan K atau K4 aja di sini. Jadi kita sudah memiliki suatu persamaan yang menggabungkan tekanan, volume serta temperatur atau suhu dari bentuk gas yang ideal di sini. Sehingga kita punya ya di sini ya, kalau tekanan 1 dikalikan volume 1 dibagi suhu 1 ini sama dengan suatu konstanta, di mana ini juga akan sama dengan tekanan 2 dikalikan volume 2 dikalikan temperatur 2 di sini. Jadi misalkan kita punya satu kotak atau suatu kontainer dan di dalam sini ada partikel gas. Dan partikel gas ini juga akan bergerak secara acak ya kemanapun ya. Dan apa yang terjadi jika temperatur di sini naik? Jadi kalau misalnya temperatur di sini naik, maka energi kinetik yang dimiliki oleh gas ini akan semakin tinggi ya di sini, sehingga gas ini akan semakin cepat bergeraknya dan semakin sering untuk menabrak dindingnya. Maka dari itu ketika temperatur naik, maka tekanan juga akan naik dengan asumsi di sini volume tetap ya di sini. Dan sama halnya jika kita punya di sini, jika temperatur naik,
dan tekanan di sini tetap, maka kita lihat di sini jika temperatur naik, maka energi rata-ratanya akan semakin sering untuk energi rata-ratanya akan semakin tinggi sehingga molekulnya akan semakin sering untuk bergerak ya. Dan ini juga sebabnya kenapa volumenya juga naik jika kita asumsikan tekanan di sini tetap. Oke, jadi ini adalah satu perbekalan kita untuk melanjutkan di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.